ada yang disebut tentang neraka, ada yang disebut dengan danau api atau lautan api. Iya, Nah, danau atau lautan api itu ialah tempat di mana iblis nanti akan di akan diserahkan di sana. iya, Nah, terus kan Bapak bilang tadi bahwa neraka itu ialah tempat di mana orang-orang itu akan akan mengalami penderitaan yang kekal dan juga manusia-manusia itu secara sadar. Nah, apakah iblis dengan malaikat-malaikat yang jatuh dan juga manusia-manusia itu bergabung di neraka tersebut, Pak? Atau gimana? iya. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin kita perlu melihat perbedaan ya antara Gehenna dan Tartaros ini. Dalam Alkitab itu terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan tempat penghukuman atau neraka ini. Di antaranya yaitu Seol, Hades, Gehenna, dan Tartaros. Dua di antaranya, yaitu Gehenna dan Tartaros, sering disalahartikan sebagai sinonim, padahal memiliki konteks asal-usul dan penggunaan yang berbeda secara teologis dan linguistik. Nah, kajian ini akan secara sistematis menelusuri perbedaan antara keduanya berdasarkan data linguistik, penggunaan di dalam Alkitab, dan bagaimana nanti kita mengimplikasikannya dalam kehidupan berteologi kita. Sekarang kita masuk di dalam pembahasan Gehenna dulu. Kata Gehenna ini berasal dari bahasa Ibrani, Ge Ben Hinnom, yang berarti lembah Ben Hinnom. Sebuah lembah yang nyata di sebelah selatan Yerusalem. Ini dapat kita lihat di dalam Yosua 15 ayat 8, kemudian Yeremia 7 ayat 31. Dalam perjanjian lama, tempat ini dikenal sebagai lokasi penyembahan berhala, di mana anak-anak dipersembahkan sebagai korban kepada Dewa Molok. Kita bisa lihat di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 10, Yeremia 19 ayat 2-6. Nah, tempat ini itu kemudian menjadi simbol kutukan dan penghukuman Allah. Penggunaan di dalam Perjanjian Baru, kata Gehenna ini digunakan sebanyak 12 kali. Hampir seluruhnya dalam pengajaran Yesus, kecuali satu dalam Yakobus 3 ayat 6. Nah, Gehenna ini merujuk pada tempat penghukuman kekal bagi orang fasik setelah penghakiman akhir. Nah, ini kita bisa bandingkan di Matius 5 ayat 22, 29-30, kemudian juga di Markus pasal yang ke-9 ayat 43-48. Nah, kalau kita lihat di dalam misalnya Markus 9 ayat 47-48, di situ dikatakan, "Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua, dicampakkan ke dalam neraka." Nah, ini menggunakan kata Gehenna, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Tuhan Yesus di sini mengutip Yesaya 66 ayat 24 yang menggambarkan tempat penghukuman akhir bagi pemberontak kepada Tuhan. Dan ini menegaskan bahwa Gehenna adalah simbol penghukuman kekal yang aktif dan tidak berakhir, serta menunjukkan penderitaan rohani dan jasmani. Implikasi teologinya bahwa Gehenna ini menjadi gambaran eskatologi tentang penghukuman akhir yang menekankan keadilan ilahi yang kekal atas dosa orang-orang yang tidak bertobat. Nah, ini bukan hanya tempat fisik, tetapi dimensi rohani, realitas penghukuman yang bersifat final dan kekal. Nah, sekarang kita bicara soal Tartaros. Tartaros ini dari bahasa Yunani, ya. Kalau tadi Gehenna itu dari bahasa Ibrani, nah untuk Tartaros itu dari bahasa Yunani, yang berasal dari mitos Yunani, yaitu tempat di bawah dunia orang mati, Hades, yang menjadi penjara
bagi para titan dan makhluk gaib yang memberontak terhadap para dewa. Nah, di dalam Alkitab, secara semantik, kata ini hanya muncul satu kali, yaitu dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Nah, kita lihat dulu 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Nah, di sini menggunakan kata Tartaros, bukan Gehenna. Dan menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk ditahan sampai hari penghakiman. Nah, kata kerja yang digunakan, yaitu kata kerja Yunani, adalah Tartarosas. Artinya melemparkan ke dalam Tartaros. Nah, di sini Tartaros digunakan sebagai tempat penahanan sementara bagi malaikat yang jatuh sampai saat penghakiman akhir, dan ini paralel dengan Yuda 1 ayat 6 yang juga berbicara tentang malaikat yang tidak memelihara batas-batas mereka. Jadi secara teologis, Tartaros adalah tempat penahanan sementara khusus untuk malaikat yang jatuh. Khusus untuk malaikat yang jatuh. Mungkin merujuk kepada Kejadian 6 ayat 1-4 dalam interpretasi tradisional ya. Dan ini bukan tempat penghukuman akhir, melainkan tempat penahanan sementara dalam kegelapan dan penderitaan yang mendahului penghakiman akhir. Nah, kalau kita lihat perbandingannya begini. Asal kata, kalau Gehenna, Ibraninya itu disebut dengan lembah Hinnom. Kalau Tartaros, Yunaninya itu mitologi penjara di bawah Hades atau di bawah bumi. Kemudian lokasinya, kalau Gehenna itu tempat penghukuman kekal, untuk Tartaros tempat penahanan sementara. Untuk subjeknya, Gehenna itu untuk manusia fasik, dan Tartaros itu untuk malaikat yang berdosa. Tetapi nanti di akhir zaman, apakah mereka itu menjadi satu ataukah berada di tempat yang tetap berbeda? Yang satu adalah Gehenna dan yang Lucifer bersama dengan malaikat-malaikatnya itu ada di Tartaros. Nah, ini tidak ada kepastian sama sekali. Ya, Alkitab hanya mencatat sampai di situ. Kemudian untuk waktunya, Gehenna itu setelah penghakiman terakhir. Sedangkan Tartaros itu sudah ada pada waktu iblis dibuang atau diusir dari surga. Berarti sebelum penghakiman akhir sudah ada Tartaros. Kemudian durasinya, Gehenna itu kekal dan Tartaros itu sementara. Nah, berkaitan dengan durasi, ada kemungkinan Tartaros yang tadinya dibuat sementara bisa saja akan dilanjutkan menjadi tempat penghukuman yang kekal. Nah, ini hanya Allah saja yang tahu dan hanya Allah saja yang memutuskan. Kemudian untuk tujuannya, Gehenna itu untuk hukuman akhir, sedangkan Tartaros itu untuk penahanan sampai pada penghakiman terakhir. Setelah penghakiman terakhir, apakah iblis dan malaikat-malaikatnya dikembalikan ke Tartaros ataukah dipindahkan ke tempat yang baru, yaitu di Gehenna, di mana sudah ada manusia-manusia yang sudah diputuskan di dalam penghakiman terakhir itu masuk ke dalam neraka. Nah, untuk penggunaannya di dalam Alkitab, Gehenna itu digunakan 12 kali, terutama oleh Yesus, dan Tartaros itu hanya muncul satu kali, yaitu pada surat 2 Petrus 2 ayat 4. Jadi, perbedaan antara Gehenna dan Tartaros adalah mendasar dan penting ya di dalam pemahaman eskatologi Kristen. Karena Gehenna mewakili realitas penghukuman kekal bagi manusia yang tidak bertobat, sementara Tartaros adalah tempat penahanan sementara bagi makhluk malaikat
Allah yang jatuh ke dalam dosa bersama dengan sepertiga malaikat yang lainnya. Nah, dalam konteks penghakiman ilahi yang tertunda, mereka ditahan di Tartaros. Mereka dipenjarakan di Tartaros. Terima kasih. Ya, tetapi ya gimana Lamona? Berarti Kak, kalau misalnya dirasa itu kayak jahilnya itu dipisah dengan terlalu Kak, berarti mana? Kenapa dipisah gitu? Apakah yang punya iblis itu yang lebih parah, atau punya manusia itu yang lebih parah? Gitu. Oke. Nah, berkaitan dengan penggunaan istilah Tartaros sebagai tempat khusus di neraka untuk iblis dan pengikut-pengikutnya, mungkin kita lihat secara eksistensi atau secara ontologis kejatuhan masing-masingnya. Kalau iblis dan malaikat-malaikatnya itu jatuh bukan oleh karena makan buah pengetahuan baik dan jahat, tapi ada semacam itu ya yang dilanggar ya yang di surga. Tetapi setelah mereka melakukan satu dosa itu, di dalam diri mereka tidak ada pengetahuan baik. Di dalam diri mereka hanya ada kejahatan. Nah, beda dengan manusia, ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, di dalam pemberontakan terhadap Allah, manusia itu masih ada sesuatu yang baik. Karena yang dimakan itu adalah buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, karena ada sesuatu yang baik, maka ada kemungkinan manusia yang berdosa itu diselamatkan. Nah, jadi dari sudut pandang eksistensi kejatuhannya, kejatuhan iblis itu beda dengan kejatuhan manusia. Ya, jadi secara real iblis itu tidak akan pernah lagi mengalami kebaikan setelah dia berdosa. Tetapi manusia masih ada peluang untuk menjadi baik kembali. Karena yang dimakan adalah buah pengetahuan baik dan juga ada buah pengetahuan yang jahat. Jadi ketika manusia sudah berdosa, maka Allah melihat hal ini masih ada peluang manusia untuk diselamatkan. Maka Allah kemudian membuat rencana untuk kedatangan Tuhan Yesus menjadi penyelamat manusia. Nah, itu kemudian diawali dengan satu firman yang disebut dengan proto-evangelium, bahwa tumit perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Begitu. Jadi berdasarkan eksistensi kejatuhannya, mungkin ya, ini saya tidak tahu juga pastinya. Ya, ini hanya sebuah tafsiran. Kemungkinan inilah yang dipakai sebagai alasan kenapa harus dipisahkan antara Tartaros dengan Gehenna. Tetapi bagaimana sebenarnya? Nah, ini hanya Tuhan yang tahu. Dan orang-orang yang masuk ke neraka yang tahu. Saya, kalian sudah mendapatkan jaminan hidup yang kekal di surga. Begitu.